Halo teman-teman, jadi sebelumnya kita sudah belajar sedikit ya tentang short crust pastry, yaitu pastry dasar yang banyak digunakan sebagai kulit pie, tart, and quiche. Karakter utamanya adalah tekstur yang rapuh, renyah, dan tidak mengembang, karena adonan ini memang tidak menggunakan bahan pengembang. Dalam video singkat ini, kita akan membahas dua teknik utama pembuatan short crust pastry, yaitu teknik rub-in dan teknik creaming atau blending. Mulai dari bahan, cara pengolahan, ciri hasil adonan, hingga contoh penerapannya pada produk pastry. Pada dasarnya, short crust pastry dibuat dari bahan yang sederhana, yaitu tepung terigu, lemak berupa butter atau margarin, sedikit gula, garam, serta cairan seperti air atau susu. Perbedaan hasil akhir short crust bukan hanya ditentukan oleh bahan, tetapi sangat dipengaruhi oleh teknik pencampuran adonan. Disinilah peran teknik rub-in dan creaming menjadi penting untuk dipahami. Kita masuk ke teknik pertama. Teknik pertama adalah rub-in. Pada teknik ini, butter digunakan dalam keadaan dingin dan padat. Kemudian dicampurkan ke dalam tepung dengan cara dicubit atau digosok menggunakan ujung jari. Tujuan utama teknik rub-in adalah melapisi partikel tepung dengan lemak sehingga pembentukan gluten dapat ditekan. Hasilnya adalah adonan dengan tekstur berpasir atau remah sebelum ditambahkan cairan. Setelah cairan dingin ditambahkan, adonan cukup disatukan tanpa diuleni lama. Kemudian dibentuk dan didinginkan sebelum digunakan. Short crust pastry dengan teknik rub-in menghasilkan kulit yang lebih rapuh, ringan, dan mudah hancur di mulut. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk pie atau tart gurih seperti quiche atau savory pie. Teknik kedua adalah creaming atau blending. Berbeda dengan rub-in, teknik ini dimulai dengan mengocok butter dan gula terlebih dahulu hingga lembut dan berwarna lebih pucat. Setelah itu, sebagian tepung dan cairan seperti telur atau susu ditambahkan secara bertahap, lalu diakhiri dengan sisa tepung. Pengadukan dilakukan secukupnya saja, agar adonan tidak menjadi keras akibat overmixing. Teknik creaming menghasilkan adonan yang lebih halus dan menyatu dengan struktur yang lebih stabil. Short crust pastry dengan teknik creaming memiliki tekstur yang lebih halus dan kokoh, sehingga cocok digunakan untuk short crust manis seperti sweet tart dan fruit tart. Teknik ini membantu menghasilkan kulit tart yang rapi, kuat menahan filling, dan tidak mudah pecah. Pemilihan teknik dalam pembuatan short crust pastry harus disesuaikan dengan jenis produk dan karakter hasil yang diinginkan. Teknik rub-in lebih sesuai dengan produk yang membutuhkan tekstur rapuh, sedangkan teknik creaming cocok untuk produk dengan struktur yang lebih stabil dan tampilannya rapi. Dengan memahami perbedaan teknik ini, proses pembuatan short crust pastry dapat dilakukan dengan lebih cepat dan minim kegagalan. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan setiap teknik punya karakter, dan disitulah serunya membuat pastry. Sekarang giliran kamu menentukan teknik mana yang paling pas untuk kreasi short crust kamu sendiri. Sampai jumpa di eksplorasi pastry berikutnya, dan selamat berkreasi di dapur.